Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Aurin, NIM 0314221014. Dosen pengampu Ibu Rina Devianti, SSMPD. Dari mata kuliah Bahasa Indonesia, saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul kesalahan penggunaan bahasa baku. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pengantar terlebih dahulu, kemudian baru contohnya mengenai kata baku dan non baku tersebut. Kata baku adalah kata yang benar dan sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata non baku sebaliknya dari kata baku. Pada hakikatnya, kata non baku merupakan variasi dari kata baku, sehingga penggunaan kata-kata ini harus dihindari. Secara fonetis, kata baku dan non baku memiliki kemiripan bentuk, sehingga mendukung makna yang sama. Fungsi dari kata baku sebagai penanda kepribadian, penambah wibawa, serta kerangka acuan. Munculnya kata non baku dalam bahasa Indonesia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu orang malas untuk mengetahui mana kata baku dan mana kata yang non baku. Kedua, orang sering menulis kata yang digunakan yang biasa dilafalkan sehingga menjadi kebiasaan. Ketiga, perubahan kebijaksanaan dalam menyerap kata-kata asing. Kemudian saya akan memberikan contoh mengenai kata baku dan kata non baku dalam kehidupan sehari-hari saat berkomunikasi dengan orang lain. Banyak orang-orang yang menggunakan kata non baku, apalagi dalam berkomunikasi. Contohnya, pada kata apotek, orang sering menyebutnya apotik, padahal yang benar itu kata bakunya yaitu apotek. Dalam contoh kalimat, tolong belikan ibu obat di apotik, itu kalimat non baku. Sedangkan kalimat bakunya yaitu tolong belikan ibu obat di apotek, itu merupakan kalimat bakunya. Contoh yang kedua yaitu kata peduli. Orang-orang sering menyebutnya dengan kata peduli, padahal kata peduli itu merupakan kata non baku dan kata bakunya yaitu peduli. Sebagai contoh kalimat yaitu kamu harus peduli dengan diri kamu. Itu sebagai contoh non baku. Sedangkan kata bakunya yaitu kamu harus peduli pada diri kamu. Kemudian contoh ketiga, kata pensil. Orang-orang sering menyebutnya dengan kata pensil, padahal itu merupakan kata non baku dan harus dihindari. Kata bakunya pensil. Nah, dalam contoh kalimat yaitu ambilkan pensil itu kalimat bakunya, sedangkan kalimat non bakunya ambilkan pensil itu. Contoh keempat yaitu kata antre. Orang sering menyebutnya dengan kata antri,
Padahal kata antri itu kata non baku dan harus kita hindari. Kata bakunya yaitu antre. Dalam contoh kalimat yaitu kalimat bakunya kamu harus antre terlebih dahulu. Kalimat non bakunya kamu harus antri terlebih dahulu. Dan sebagai contoh kelima, kata ijazah. Orang sering menyebutnya dengan kata ijazah, padahal kata ijazah itu merupakan kata non baku dan kata bakunya itu ijazah. Kemudian dalam bentuk kalimat yaitu kalimat non bakunya, ijazahnya sudah bisa diambil. Dalam kata bakunya, ijazahnya sudah bisa diambil. Kemudian kata atlet, orang sering menyebutnya dengan kata atlet, padahal kata atlet itu merupakan kata non baku dan harus dihindari. Kata bakunya atlet. Dalam bentuk kalimat, atlet voli itu asal Medan, itu kata non baku. Sedangkan kata bakunya atlet voli itu berasal asal Medan, itu contoh bakunya. Kemudian kata kenapa, orang sering menyebutnya dengan kata kenapa, padahal kenapa itu kata non baku dan kata bakunya yaitu mengapa. Contohnya contoh kalimat non bakunya, orang sering bilang kenapa kamu terjatuh, padahal kata bakunya mengapa kamu terjatuh. Contoh berikutnya yaitu pada kata zaman. Kata zaman itu kata baku dan kata non bakunya yaitu zaman. Sebagai contoh dalam kalimat yaitu zaman sekarang sudah canggih, itu merupakan kata baku dan kata non bakunya zaman sekarang itu sudah canggih. Contoh selanjutnya yaitu pada kata izin. Orang-orang sering menyebutnya dengan kata izin, padahal kata izin itu merupakan kata non baku dan kata bakunya yaitu izin. Sebagai contoh dalam kalimat yaitu hari ini saya izin tidak masuk ke kelas, itu kata bakunya. Dan kata non bakunya hari ini saya izin tidak masuk ke kelas. Segitu saja penjelasan materi dari saya mengenai kata baku dan non baku. Jika ada salah kata atau cara penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.